Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Di sini di kampus teman-temannya kemana? Ada, Bu. Dulu ikut lomba, Bu. Terus? Udah. Nah, Sebentar. Sebelum kita memulai pelajaran, guru absen dulu ya. ini, Bu. Cindy Nurul Mangfiro, Hadir, Bu. Nanda Aulia Anggraini, Hadir, Bu. Nur Fadila Putri, Hadir, Bu. Dewi Pandu Kusumaningrum. Hadir, Bu. Dia nggak masuk. Hadir, Fajri. Fadil Fajri. Terus yang tadi Lulu juga ya? Iya, Ibu. Ikut lomba aja, Bu. Berarti yang nggak masuk tadi ada 2 orang ya? Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu pengen ketua kelas memimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Tolong diperhatiin ke PowerPoint semuanya. Selanjutnya. Pembahasan kita hari ini adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Teman-teman ada yang tahu nggak? Al-Quran itu apa sih? Pedoman. Bacaan terus? Pedoman. Mukjizat Nabi Muhammad. Ya, lalu ada lagi? Petunjuk. Baik, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berlaku selama-lamanya sampai nanti pun kita kiamat masih berlaku. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indah bahasanya maupun yang lainnya. Al-Quran itu tersendiri, nggak bisa disamakan dengan Al-Hadis atau yang lainnya kitab-kitab. Jadi Al-Quran itu beda dari yang lain. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut para ahli. Jadi ada beberapa pengertian ini yang diartikan oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut Al-Yani, Quran adalah bentuk kata atau benda atau inti atau masdar juga dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Jadi kalau menurut Al-Yani ini Al-Quran ya bacaan, sesuatu yang bisa dibaca. Kemudian menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau menurut Al-Asy'ari ini lafaz yang digabungkan sesuatu dengan yang lain yang bisa jadi satu. Kemudian menurut Al-Fara, asal kata Al-Quran adalah lafaz qarainun yang merupakan bentuk jamak dari korinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Berarti kalau menurut Al-Fara, Al-Quran itu petunjuk atau indikator. Slide selanjutnya. Coba Bu Guru minta yang ngantuk saudari Fadilah tolong baca pengertian Al-Quran menurut Az-Zujaj. Pengertian Al-Quran menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola atau wazan atau fulanan yang artinya al-jamu kumpulan. Nah, menurut Az-Zujaj ini Al-Quran dari Al-Qur'u, kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola. Intinya kumpulan suatu kata-kata yang dikumpulkan menjadi satu. Itu menurut Az-Zujaj. Terakhir ada menurut Asy-Syafi'i. Coba saudari Cindy tolong baca. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun
apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil. Baik, menurut Asy-Syafi'i ini berpendapat bahwa Al-Quran ini tidak berasal dari kata apapun. Memang udah dari awal, sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad doang perantaranya. Baik, selanjutnya Bu Guru mau tanya, ada yang tahu nggak nama-nama Al-Quran itu terbagi menjadi berapa dan apa aja? Ada yang tahu? 55 nama. Ya baik. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Irfan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Tapi Ibu mengambil dari nama-nama Al-Quran cuma 5. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama, jadi berbeda. Kemudian ada beberapa nama Al-Quran yang paling populer. Ibu ambil yang paling populer. Yang pertama ada Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilafalkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Berarti Al-Quran bacaan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Allah juga mengartikan Al-Quran ini kitab. Jadi secara singkatnya Al-Quran ya Alkitab, Kitabullah, kitabnya Allah. Yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, Al-Quran itu beda dari yang lain. Nggak bisa disama-samakan, dia udah satu kumpulan lah yang berbeda dari yang lain. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Yang keempat, Az-Zik, artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah SWT memberi peringatan kepada manusia. Dari Az-Zikr ini, dengan adanya Al-Quran, ya kita bisa tahu larangan atau aturan-aturan yang ada di dunia ini, semua Allah yang atur, dan semuanya juga tertera ada di Al-Quran. Yang kelima ada At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Baik, berarti kalau misalnya nanti Ibu kasih pertanyaan ada berapa nama-nama Al-Quran? Ada 55 atau ada 78? Yang paling populer apa aja? Al-Quran, Al-Quran, At-Tanzil. Baik, selanjutnya menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti di Al-Quran doang yang cuma secara lengkap ada larangan-larangan, perintah-perintah, semuanya ada tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta kode dan kodar atau kehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, sebagai kitab tuntunan hidup bagi umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yang dimana kita semua berpegang teguh, berpatokan dengan adanya Al-Quran yang tercantum, sesuatu yang tercantum di dalam Al-Quran.
dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Qur'an. Kalau bukan dari Al-Qur'an lagi siapa? Ya kan? Semuanya dari Al-Qur'an. Benar-benar berarti Al-Qur'an itu kan penting bagi kita semua. Maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Qur'an. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Tidak ada, cukup. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2. Tolong cari nama-nama Al-Qur'an selain yang populer tadi. Masing-masing 2. Dalam waktu 3 menit cukup? Cukup. Ibu tunggu ya. Nama-nama Al-Qur'an selain yang populer tadi. Masing-masing 2, satu kelompok. Baik, segera dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Udah semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 2 dulu ya, Bu. Ya, ayo. Yang pertama ada Ar-Rahmah, dan yang kedua itu ada Ar-Ruh, ada Asy-Syifa, ada Al-Haq. Ada Al-Haq, berarti nama-nama Al-Quran juga yang tadi Nanda udah sebutkan. Ada Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Nah, Al-Quran itu juga bisa sebagai obat buat menolong kita. Terus yang tadi ada juga Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya? Ar-Rahman artinya? Penyayang. Yang ini udah? Apa? Al-Huda artinya apa? Petunjuk buat kita semua yang ada di dunia ini. Semuanya dari Al-Quran. Lalu? Al-Bayan artinya? Yang menerangkan. Jadi Al-Quran ini bisa memberikan atau menerangkan hal-hal yang emang kita nggak tahu. Dengan adanya Al-Quran kita bisa tahu dari hal-hal yang kita belum tahu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup. Sekarang Ibu mau tanya lagi, Ibu ulang lagi. Pengertian Al-Quran itu apa? Itu Bacaan. Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umat manusia kita yang ada di bumi ini. Kemudian nama-nama Al-Quran ada berapa? 55. Ada 55. Terus 78. Yang paling populer apa aja? Al-Quran, Al-Tajil. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ke teman-temannya. Nanti suruh pelajarin. Khawatir nanti minggu depan Ibu tanya lagi. Tolong saudari Cindy kesimpulannya. Kesimpulan, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafaznya autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Al-Quran memiliki beberapa nama, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Baik, terima kasih saudari Cindy. Semuanya terima kasih banyak atas kerjasamanya sudah tertib selama pembelajaran Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Syukuran kasiron, intinya siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.